ini. Artinya bahwa sebenarnya begini Mas, kalau misal kita cermati, memang secara general ada pergerakan dari sejumlah sel-sel politik yang mencoba untuk membangkitkan ego, juga untuk meyakinkan internal PDIP, sekaligus juga untuk memberikan segala justifikasi tentang rasionalisasi pentingnya menghadirkan kader PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Tetapi di saat yang sama kita juga mencermati ada kegamangan yang cukup serius di internal PDIP untuk menentukan misalnya apakah kemudian kartu yang akan ditentukan di Pilpres 2024 mendatang, apakah representasi dari kekuatan inti partai politik yang selama ini juga kita tahu, beliau yang ngopeni, beliau yang mengerjakan, beliau yang kemudian menjalankan roda kepemimpinan sehari-hari, dalam konteks ini adalah Puan Maharani. Ya. Tetapi di saat yang sama kita juga tahu ada kader PDIP yang relatif memiliki basis elektoral yang cukup memadai untuk kemudian diharapkan bisa menghadirkan mesin politik yang relatif efektif dan kompetitif di Pilpres 2024 mendatang. Nah, dilema itu tampaknya masih cukup menggelayuti, membayangi dari pusat kepemimpinan, dan kita tahu pemilik saham politik terbesar di PDIP ya Bu Megawati Soekarno Putri. Dan kemarin kita sudah berharap akan ada keputusan real di puncak harlah 50 tahun PDIP. Dan akan ada kejutan, dan kejutan adalah ketiadaan kejutan itu sendiri. Kita kena prank sama. Jadi apa namanya? Nah, kemudian kalau misal kita cermati, sebenarnya Mas, PDIP sendiri dengan menghitung secara cermat bisa mencoba untuk meletakkan basis-basis kalkulasi yang sifatnya rasional, tetapi di saat yang sama juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan konteks keberlanjutan kepemimpinan. Karena bagaimanapun juga ini memang ada dilema yang cukup serius. Kita bisa mencermati misalnya pertanyaan yang cukup mendasar dari sel-sel politik PDIP di Jawa Tengah terhadap peran dan juga kontribusi Pak Ganjar, itu juga menjadi kemudian bagian dari yang dipikirkan Bu Mega. Di sisi yang lain kemudian kita juga tahu kepemimpinan seorang Megawati juga harus dilihatkan sebagai entitas dari keberlanjutan Soekarnoisme itu sendiri, yang betul memang tidak harus dilakukan oleh keturunan Soekarno seperti yang ditulis oleh Pak Guntur kemarin. Tetapi kalau misal kita lihat cara pandang, konsistensi, dan juga persistensi di dalam struktur PDIP, diakui atau tidak, peran dari Trah Soekarno memang kemudian memiliki basis yang cukup kuat untuk mengikat yang kemudian selama ini kita sebut dengan party ID itu sendiri. Artinya kalau misal kemudian tidak ada party ID yang kuat, maka potensi loyalitas pemilih loyal, basis pemilih loyal dari PDIP bisa kemudian mengalami koreksi. Nah, semua itu kalau misal kita arahkan, lalu kemana? Kalau misal kita cermati Mas, dari beberapa koalisi yang ada, setidaknya PDIP mungkin bisa memiliki peluang untuk melakukan jembatan komunikasi. Beberapa waktu lalu Mbak Puan sudah didorong untuk menjadi yang terdepan dalam proses komunikasi politik dengan partai-partai yang ada. Sejumlah partai politik sudah dikunjungi. Tetapi kalau misal kita bicara kemungkinannya ya ada sejumlah kemungkinan. Yang paling make sense memang menghadirkan keputusan terlebih dahulu. Siapa dari representasi PDIP yang akan diusung? Apakah capres-cawapres akan diveto sebagai perwakilan dari PDIP semuanya, let's say Puan Ganjar, atau Ganjar Puan, ataukah PDIP membuka ruang komunikasi untuk menghadirkan mesin politik kolektif yang lebih kompetitif? Nah, kalau misal kemudian opsinya adalah mencoba untuk berkoalisi dengan partai-partai yang lain, setidaknya bagaimanapun juga dalam bingkai demokrasi di Indonesia, maka kekuatan nasionalis tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh justifikasi kekuatan Islam. Dalam konteks ini adalah politik Islam.
Lebih khusus lagi kekuatan Islam moderat. Representasinya siapa? Di kekuatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di track lebih detail lagi, di kekuatan partai politik mana ada PKB, ada P3, ada PAN di sana. Nah, kemudian pilihannya semua itu tersebar. Apakah kemudian PDIP akan kemudian membuka ruang untuk itu? Jika kemudian PDIP mencoba untuk membangun komunikasi dengan Gerindra dan PKB, sebenarnya cukup memungkinkan, misalnya sebagai tawaran untuk menghadirkan, barangkali karena memang basis elektabilitas capresnya lebih tinggi Pak Prabowo, maka bisa terjadi trade-off. Pak Prabowo nomor 1, Mbak Puan nomor 2, meskipun kekuatan partai politiknya relatif tidak berimbang, karena PDIP nomor 1, baru kemudian Gerindra. Di situ ada trade-off. Problemnya adalah, lalu bagaimana nasib Caimin? Akan dikemanakan? Apakah kena prank juga? Nah, itu kan kasihan juga nanti saya. Nah, di sisi yang lain, kemudian bagaimana dengan Koalisi Indonesia Bersatu? Jamak difahami, kita hampir semuanya sudah mendengar informasi spekulatif bahwa KIB sendiri adalah sebuah skoci politik yang disiapkan oleh teman-teman partai politik yang meskipun Pak Jokowi mengatakan saya tidak ada sangkut pautnya dengan koalisi, tapi Pak Erlangga mengatakan nanti capres-cawapres akan dikonsultasikan kepada Pak Presiden. Kemarin Pak Zulkifli Hasan mengatakan hal yang serupa, bahwa Pak Presiden Jokowi adalah panglima tertinggi dalam koalisi dan akan kemudian ikut menentukan komposisi capres-cawapres. Artinya apa? Sudah cukup clear ini adalah skoci politik yang disiapkan, salah satunya untuk memberi ruang kepada Pak Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Problemnya, kalau kemudian PDIP tidak menghadirkan Pak Ganjar, beranikah kemudian KIB berhadapan-hadapan secara diametral dengan PDIP? Per hari ini saya tidak melihat keberanian itu. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian PDIP tidak mengeluarkan kartu Ganjar sebagai representasi dari capres di pemilu 2024, most likely, besar kemungkinan KIB akan mengalami diaspora. Dia akan memecah di sana. Karena dia yang lebih volatile. Nah, tapi kalau